Dua negara, dua ideologi, dua tombol merah. Dan satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Begitulah gambaran India dan Pakistan. Dua negara bersenjata nuklir yang sudah 3 kali berperang. Tapi kali ini berbeda, bukan hanya sekadar saling ancam. Pada tanggal 6 Mei, India meluncurkan serangan udara ke 9 lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dalam operasi yang disebut Operation Sindur. Ketegangan meningkat tajam. Pakistan bersumpah akan membalas tempat dan waktu yang mereka pilih. Itu artinya, kedua negara sudah meningkatkan kesiapan militernya dengan pasukan dan sistem pertahanan udara dalam siaga tinggi. Di tengah konflik ini, krisis air menambah bahan bakar ke dalam api. India sudah menangguhkan perjanjian air Indus yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ini memicu kekhawatiran di Pakistan karena vitalnya aliran sungai ini bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Dari rentetan ketegangan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah, tapi kapan. Apa jadinya jika senjata pemusnah massal benar-benar digunakan di Asia Selatan? Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang kosong karena benih-benih konflik India dan Pakistan sudah ditanam sejak hari pertama mereka berdiri, tahun 1947. Saat Inggris membelah anak benua India jadi 2 negara, India dan Pakistan. Perpisahan ini bukan damai, melainkan berdarah. Jutaan orang terusir, ratusan ribu tewas. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu wilayah yang nasibnya menggantung, Kashmir. Meski mayoritas penduduknya Muslim, Kashmir justru bergabung ke India yang membuat Pakistan marah. Pecahlah konflik yang tak kunjung henti. 3 perang besar, puluhan insiden perbatasan, dan tak satu pun yang membawa damai. Kashmir tetap terbagi. Tapi, sesuatu berubah pada tahun 1998. India meledakkan bom nuklir. Pakistan pun merespon dengan uji coba serupa. Sejak saat itu, bukan lagi soal jumlah tentara yang ditakutkan, tapi tombol kecil di ruang bawah tanah rahasia yang bisa mengubah semuanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana 2 negara ini sampai punya senjata pemusnah massal? Sebenarnya India resmi jadi negara bersenjata nuklir pada Mei 1974. Dengan uji coba pertamanya di Pokhran, Rajasthan. Tapi dunia benar-benar dibuat gempar ketika India melakukan serangkaian uji coba pada tahun 1998. Tidak butuh waktu lama, Pakistan merespon meluncurkan 5 uji coba nuklir hanya dalam hitungan hari yang membuat Pakistan secara resmi jadi negara pemilik senjata nuklir. Diperkirakan Pakistan punya sekitar 170 hulu ledak, sementara India sekitar 180 hulu ledak. Tapi jumlah bukan satu-satunya yang menentukan. Doktrin dan kemampuan peluncuran justru jauh lebih berbahaya. India sendiri menganut kebijakan no first use, yang artinya tidak akan menyerang dengan senjata nuklir kecuali diserang lebih dulu. Tapi Pakistan tidak pernah menjanjikan hal yang sama. Militer Pakistan secara eksplisit membuka kemungkinan penggunaan nuklir lebih awal, bahkan jika dihadapkan pada ancaman konvensional besar dari India. Doktrin ini sendiri dikenal sebagai First Use Under Threat. Dalam hal pengiriman, kedua negara juga punya kemampuan yang menakutkan. India punya triad nuklir, bisa meluncurkan bom dari daratan, yakni Agni-Series missiles. Lewat udara, dengan pesawat Mirage 2000 dan Rafale. Dan juga laut dengan menggunakan kapal selam berkemampuan nuklir INS Arihant. Sementara Pakistan, meski belum sepenuhnya menguasai triad laut, Pakistan sudah mengembangkan sistem peluncur bergerak seperti Shaheen dan Babur Missile System. Dan juga jet tempur F-16 yang dimodifikasi untuk membawa senjata nuklir. Soal kekuatan militer di atas kertas, militer India memang unggul, lebih dari 1,4 juta personel aktif. Angkatan udara yang modern, dan armada kapal perang yang terus berkembang. Tapi Pakistan tidak tinggal diam. Mereka punya keunggulan di medan tertentu, jaringan senjata taktis, dan sistem pertahanan udara yang makin terintegrasi. India juga sedang mengembangkan sistem pertahanan anti rudal, selain S-400 buatan Rusia yang dipunya.
Begitu juga dengan Pakistan, mengandalkan rudal HQ-9 yang dipasok dari Cina untuk menangkis serangan nuklir lebih dini. Tapi, ada tapinya. Kenyataannya, dalam skenario perang penuh, tidak ada sistem yang benar-benar bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Jika situasi ini tidak terkendali dan sebenarnya sudah tidak terkendali, skenario pertama yang paling mungkin adalah perang terbatas di sepanjang Line of Control di Kashmir. Serangan udara, serbuan darat, sabotase. Tapi masalahnya, di Asia Selatan tidak ada yang benar-benar terbatas. Karena di titik tertentu, satu serangan bisa dibalas dua jadi 5. Seperti yang terjadi sekarang, di mana serangan India jauh lebih besar. Lalu Pakistan merespon itu dan boom, apa yang kita takutkan soal perang nuklir benar-benar terjadi. India dan Pakistan sama-sama punya senjata nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang. Ya, meski bukan untuk kehancuran total. Tapi masalahnya, siapa yang bisa mengendalikan api ketika percikannya sudah menyala? Karena dalam situasi genting, tak ada jaminan bahwa satu serangan kecil tidak akan memicu reaksi besar. Begitu satu senjata nuklir digunakan, tekanan politik, respon militer, dan dorongan balas dendam bisa bergerak lebih cepat dari logika. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya waktu untuk bertahan. Dan juga, ini bukan cuma konflik dua negara. Seperti yang kita tahu, India punya hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Amerika. Sementara Pakistan tidak bisa dilepaskan dari orbit Cina. Jika perang meluas dan para sekutu ikut terseret, ini bukan lagi konflik regional. Ini bisa berubah jadi perang dunia versi abad ke-21. Kita belum bicara nih soal dampak. Ledakan nuklir sekecil apapun akan menyebarkan radiasi, hujan asam, gagal panen, gangguan iklim. Bahkan, jika hanya satu kota yang hancur, dunia akan ikut terguncang. Ekonomi global juga akan terdampak. Harga minyak dan pangan akan melonjak. Pasar keuangan jadi panik. Dunia yang masih belum pulih dari krisis sebelumnya bisa ambruk dalam sekejap. Tapi apa yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan adalah nyawa hilang. Jutaan manusia yang bahkan tidak tahu siapa yang mulai perang ini bisa hilang dalam hitungan menit. Sebelum semuanya terlambat, pertanyaannya adalah, masih adakah jalan untuk mundur? Jawabannya tentu masih ada. Bukan berarti perang adalah satu-satunya. Kedua negara punya sejarah sudah beberapa kali diambang kehancuran, tapi akhirnya mundur. Tahun 1999 setelah konflik Kargil. Lalu tahun 2001 setelah serangan parlemen India. Bahkan di tahun 2019 ketika jet tempur kedua negara saling menembak jatuh. Tapi dalam semua momen itu ada satu benang merah. Diplomasi dan tekanan internasional yang bekerja di detik-detik terakhir. Amerika Serikat, Cina, dan bahkan negara-negara Teluk punya kepentingan besar menjaga stabilitas Asia Selatan. Karena perang di wilayah ini bisa menghancurkan rantai pasokan global, pasar energi, dan menciptakan krisis pengungsi nuklir pertama dalam sejarah. India dan Pakistan sebenarnya punya jalur komunikasi militer langsung yang bisa digunakan untuk mencegah salah paham berubah jadi bencana. Bahkan ketika retorika panas di televisi, para jenderal kadang masih bicara diam-diam. Isu air juga bisa jadi pintu masuk diplomasi. Meski sekarang tegang, perjanjian ini sudah berlangsung sejak tahun 1960 dan masih bertahan hingga sekarang. Jika dunia ingin mencegah krisis, mungkin solusi dimulai bukan dari senjata, tapi dari sungai. Maka, diplomasi adalah senjata terakhir yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dan dalam konflik India-Pakistan, diplomasi bukan cuma pelengkap, tapi garis tipis antara ketegangan dan kehancuran. PBB, Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan negara-negara non-blok, mereka semua punya peran. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penengah, pendesak, dan penjaga keseimbangan.
Sudah ada contoh, kita pernah nyaris kehilangan dunia saat krisis misil Kuba 1962. Tapi diplomasi dalam bentuk percakapan rahasia, kompromi sunyi, dan keberanian untuk mundur telah menyelamatkan jutaan jiwa. Dan yang paling penting, kesadaran global. Karena perang nuklir di Asia Selatan bukan hanya soal India dan Pakistan. Ini tentang semua orang, tentang anak-anak di seluruh dunia yang tak tahu politik tapi akan menanggung akibatnya. Tekanan publik, gerakan damai, dan kebijakan luar negeri yang berani bisa menjadi benteng terakhir. Karena perang tidak pernah terjadi di ruang hampa. Ia terjadi ketika dunia diam dan membiarkan amarah menguasai akal.